kamu masih demam. Barah meraba kening sang istri, membolak-balik tangannya di sana untuk memastikan keadaan wanita itu. Anisah tidak mau istirahat, padahal seharusnya tidak boleh terlalu lelah ataupun beraktivitas berlebihan. Tetapi sang istri sejak tadi tidak bisa diam. Anisah menggeleng. Aku nggak apa-apa mas, apa luka mas udah diobati? Ia bertanya balik sambil menyentuh luka di sudut bibir suaminya. Barah sempat terkena pukulan saat ia lengah karena terlalu fokus pada pintu utama rumah tempat istri disekap dan tidak menyadari saat ada yang menyerangnya. Nanti juga sembuh sendiri, cuma luka kecil. Maaf aku merepotkan mas sampai luka-luka kayak gini. Kesesal Anissa, harusnya aku yang minta maaf. Aku seharusnya bisa jagain kamu. Maaf sayang, balas sang pria serayah mengecup kening istrinya. Anissa tersenyum, tapi aku jadi tahu kalau mas sesayang itu sama aku. Sayang, bukannya udah sering aku bilang, emang harus banget ya pembuktian kayak gitu. Sebal Barah, aku rasanya mau pingsan waktu aku gak bisa rasain denyut nadi kamu yang lemah. Aku kira apa? Mas kira aku meninggal, terus mas jadi duda yang jadi incaran cewek-cewek gitu. Enak aja, gak akan aku biarin, sahut wanita itu. Barah tertawa. Aku malah gak kepikiran sampai sejauh itu, tapi kamu bisa-bisanya kepikiran. Dengan gemas, ia mencubit pucuk hidung istrinya. Terus sekarang gimana nasibnya Tante Aryani? Tanya Anissa. Udah ditahan, mungkin dia akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Anissa menghela nafas panjang. Aku kasihan sama Tante Aryani. Kayaknya dia itu tertekan. Sejak kecil gak diberi kebebasan untuk berpendapat, gak bisa mengutarakan isi hati, pokoknya harus nurut dan nerima apapun kata orang tua. Tapi tetap aja apa yang dia lakukan itu salah sayang. Aku juga gak bilang kalau itu gak salah, aku cuma bilang kasihan sama tante. Barah merapikan rambut sang istri yang menutupi wajah istri. Memang kamu gak marah? Dia juga yang udah bikin kamu kehilangan orang tua. Sebenarnya aku marah, tapi itu gak akan bikin papa dan mama kembali. Lagian mereka gak akan suka kalau aku menyimpan dendam. Mereka juga udah bahagia di sana mas, jawab Anissa. Terus kenapa waktu aku minta maaf dulu kamu malah judes? Padahal aku minta maaf sama kamu juga setiap hari. Sedangkan tentu kamu itu belum minta maaf, tapi kamu udah maafin duluan. Kamu kok gak adil? Barah protes karena merasa sikap sang istri tidak adil padanya dan pada Aryani. Habisnya mas juga nyebelin sih, tahu-tahu maksa aku buat balik. Minta maafnya mas itu ada maunya karena pengen aku balik. Ya iyalah, aku malah jadi sebel, saut Anissa. Iyakah? Barah pura-pura lupa dengan sikapnya beberapa waktu yang lalu saat pertama bertemu lagi dengan istri. Iya, harusnya mas kalau niat minta maaf karena menyadari kalau mas itu salah, ya udah minta maaf aja, nggak usah ngajak aku balik dan maksa pula, celoteh Anissa. Barah terkekeh. Maaf sayang, habisnya aku takut kamu pergi lagi. Makanya yang ada di kepala aku itu bagaimana caranya ajak kamu pulang. Ayah dua anak itu mengatakan semuanya dengan jujur. Nah itu, kasus Tante Aryani itu beda sama mas. Lagi pula ini yang selalu papa dan mama ajarkan sama aku, gak boleh dendam sama orang, ujar Anissa mengenang kedua orang tuanya. Barah menatap lekat wanitanya tanpa kata. Dalam hati, ia memuji kebaikan hati yang dimiliki istrinya. Tidak salah, memang ia memilih Anissa untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Kenapa mas diam aja sambil liatin aku pula? Jangan-jangan mas mikir jorok ya, tuding Anissa. Sembarangan kamu ini. Barah menyentil pelan kening istri. Kan mas memang biasanya gitu, suka modus, cibir Anissa. Udah, sekarang lebih baik kamu istirahat, kita bicara lagi besok. Pria itu mengeratkan pelukan, kemudian menutup setelah sebelumnya mengecup kening istri. Mas, Barah sengaja tidak menjawab agar Anissa segera istirahat. Jika diladeni yang ada justru mereka tak juga pergi tidur. Aku tahu mas belum tidur. Dengan jahil Anissa membuka paksa kelopak mata suami. Sang pria akhirnya terpaksa mau tidak mau kembali membuka mata. Apalagi sayangku, aku kan udah bilang kita tidur dulu malam ini, lanjut besok. Kamu harus cukup istirahat loh. Kalau dibesokin aku takut lupa mas, sahut wanita itu. Oke, baiklah, kenapa? Nanti kalau aku udah bisa aktivitas,
Kayak biasa, aku boleh kan jenguk Tante Aryani? Sedikit ragu, Anissa akhirnya memutuskan untuk bertanya. Hah, maksud kamu apa? Iya, aku mau jengukin Tante Aryani di sana. Untuk apa, sayang? Kok untuk apa sih, Mas? Ya untuk apa jenguk dia? Dia itu jahat loh sama kamu. Terus aku harus balas juga gitu. Ngetawain tante yang akhirnya kena batunya. Kalau gitu, lalu bedanya aku sama dia apa dong? Sahut Anissa. Bara terdiam, kebaikan hati istrinya itu justru kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang punya niat nggak baik sama seperti ia dahulu. Hanya saja karena sering bersama, tanpa ia sadari tumbuh rasa di hati, meskipun terlambat menyadari. Karena saat meyakinkan itu cinta, wanita itu telah pergi. Tetapi berbeda kasus dengan Aryani. Boleh ya, Mas? Tanya Anissa. Enggak, aku nggak mau dia nyakitin kamu lagi. Tolak Bara dengan cepat. Enggak, Mas, aku yakin Tante Aryani nggak akan nyakitin aku. Lagi pula kan di kantor polisi dia diawasi, nggak mungkin macam-macam, balas Anissa. Tapi sayang, dia itu otaknya terganggu, psikopat. Aku nggak mau ambil resiko, Mas, tapi cuma Tante Aryani satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Lagi pula dia juga udah mendapatkan hukuman. Dia udah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama ini. Aku juga kesana bukan untuk meringankan hukumannya. Biar bagaimanapun Tante Aryani adalah saudara aku. Anissa bersikukuh. Enggak, pokoknya aku bilang enggak ya enggak. Barah bersikukuh tidak mengizinkan istrinya menemui Aryani. Yang benar wanita itu berada dalam penjara dan juga diawasi tetapi ia khawatir Aryani akan nekat melakukan hal yang buruk pada istrinya. Anissa mengerucutkan bibir, kemudian mendorong suaminya. Ia gegas berbalik badan memunggungi pria itu, kesal karena tidak diizinkan menjenguk sang tante, padahal ia sudah memintanya baik-baik. Padahal ia hanya ingin menjaga hubungan dengan kerabat satu-satunya yang masih tersisa. Meskipun pernah berbuat buruk, ia yakin sang tante masih punya hati untuk menerimanya. Kamu marah? Tanya Bara menyentuh pundak sang istri. Namun dengan segera Anissa menepis. Tidak kehilangan akal banyak pun Barah beringsut mendekati wanita itu. Tetapi saat hendak peluk, Anissa pun beringsut tanpa mengatakan satu patah kata. Barah kembali beringsut mendekati, tetapi Anissa pun langsung menjauh saat tahu suaminya mendekat hingga wanita itu tiba di tepi ranjang. Barah tersenyum. Ia pikir istrinya kali ini tidak akan menghindar karena sudah tiba di tepi tempat tidur, tidak bisa lagi menjauh. Sengaja meringsut mendekati, namun siapa sangka Anissa justru turun dari ranjang, kemudian memutar dan naik ke sisi lainnya yang berada di belakang punggung suami. Bara hanya bisa bersuara pasrah dan akhirnya membiarkan wanita itu tidur berjauhan dengannya karena tidak mungkin ia mengizinkan istri pergi menemui Aryani. Biarin aja lah, nanti juga marahnya hilang daripada aku harus biarin dia ketemu tantenya, batin Bara. Yakin besok pagi juga wanita itu akan kembali baik dan melupakan tentang hal ini. Aku tunggu dia sampai tidur deh, baru bisa aku peluk. Sang pria kembali bicara dalam hati. Namun tiba-tiba saja Anissa bangkit lalu meletakkan bantal guling di antara mereka. Awas aja kalau sampai Mas ngelewatin batas ini. Seakan mengerti isi kepala suaminya, wanita itu memberi peringatan. Barah terdiam, seraya menatap punggung istri yang tidur membelakangi meski masih berada dalam satu selimut yang sama. Dia itu bisa baca pikiran aku atau gimana sih, batinnya lagi. Pagi hari Barah terus memperhatikan sang istri yang masih tidak mau bicara dan terus saja mendiamkannya. Wanita itu masih marah karena kejadian tadi malam, tetapi untuk mengizinkan pun ia enggan. Bukan apa-apa, tetapi Barah khawatir dengan keselamatan istri jika benar-benar datang untuk menjenguk Aryani di tahanan. Biarin aja lah dulu, nanti juga dia baik sendiri, gumamnya. Ibu sama ayah kenapa? Kenzo yang duduk di hadapan kedua orang tua bertanya karena merasa ada yang aneh dengan sikap ayah dan ibu. Ken mana sayang? Kenapa belum keluar juga? Alih-alih menjawab pertanyaan putranya, Anissa justru bertanya tentang Kendra yang belum juga berkumpul di meja makan. Kenzo menoleh ke kamar sang kakak. Mungkin Ken masih di kamar, Bu, jawabnya. Ibu tahu tidak, tadi pagi waktu bangun subuh Ken sempat teriak-teriak. Hah? Kenapa memangnya? Ibu nggak sadar loh.
Ibu nggak dengar loh sayang. Anissa terkejut mendengar cerita sang anak. Aku dengar bu, jadi aku langsung aja pergi ke kamar Kean. Ternyata dia kaget karena pas bangun udah ada di kamar itu. Akhirnya aku kasih tahu aja kalau itu kamar Kean. Terus aku suruh Kean diam biar nggak ganggu ibu yang kata ayah masih harus banyak istirahat. Ungkap Kenzo bercerita tentang kejadian tadi pagi. Terus sekarang kok nggak keluar-keluar ya dari kamar? Apa jangan-jangan dia tidur lagi? Tebak Anissa. Besok hanya mengangkat bahu sebab ia pun tidak tahu apa yang kakaknya lakukan di dalam kamar. Ya udah kan makan dulu aja biar ibu periksa ke kamar Kean, ujar Anissa sekalipun ia tidak mengajak suaminya bicara. Masih kesal dengan kejadian tadi malam, Bara hanya menatap punggung sang istri dengan sendu karena sejak bangun tidur wanita itu tidak mau bicara padanya. Apa ayah lagi marahan sama ibu? Kenzo yang menyadari sikap ayahnya bertanya. Bara mengalihkan pandangan pada putranya karena suami istri pun sudah masuk ke dalam kamar Keandra. Ibu marah sama ayah gara-gara gak ayah izinin ibu buat jenguk nenek Aryani. Menjawab apa adanya. Ayah gak kasih izin ibu, tanya anak itu lagi. Ken juga kan tahu kemarin nenek Aryani hampir saja mencelakai ibu, sahut Bara. Ayah tahu nggak kenapa ibu pengen jenguk nenek? Kenapa? Kok ayah tanya sama aku? Aku kan tanya sama ayah, sahut Kenzo. Bara terkekeh. Ayah kira kan lagi ngasih tebak-tebakan. Bukan ayah, sahut Kenzo. Kalau ayah sendiri kenapa nggak ngizinin ibu ketemu nenek Aryani? Ayah takut aja nenek kamu berbuat jahat lagi sama ibu, jawab Bara. Kalau gitu kenapa ayah nggak temenin ibu aja ketemu nenek Aryani? Daripada marah kan lebih baik kalau ayah dampingi ibu aja, usul Kenzo. Iya ya, kok ayah nggak kepikiran sampai ke sana? Tangkap Bara seraya menatap sang anak. Ken emang anak ayah cerdas sama kayak ayah. Senyum mengembang di wajah pria berusia 37 tahun itu. Kenzo hanya memutar bola mata malas ketika mendengar perkataan narsisme yang keluar dari bibir sang ayah. Tak kemudian Anissa keluar dari kamar putrinya seorang diri. Kean demam, nanti ibu titip surat buat ibu Aryani. Buat ibu Arini, tunggu dulu sebentar ya, ibu mau kompres dulu Kean. Kita bawa Kean ke rumah sakit aja sayang, ujar Bara. Gak usah, biar dikompres dulu aja dan dikasih obat. Nanti kalau demamnya gak turun juga baru bawa ke dokter, sahut Anissa seraya pergi ke dapur dan membawa alat yang ia perlukan untuk mengompres putrinya. Ken makan dulu aja ya, nanti ibu bikinkan surat izin, ujar Anissa. Sebuah mangkuk berisi air sudah ada di tangan. Biar aku aja yang bikin surat izin untuk ke sekolah, ujar Bara. Anissa hanya mengangguk setuju, kemudian berlalu meninggalkan anak dan suami. Ya udah, Ken makan dulu aja, habiskan sarapannya dan jangan lupa dibawa bekalnya, ujar Bara pada putranya. Iya ayah, angguk Kenzo. Kemudian mulai menikmati sarapan paginya hingga habis. Begitu juga dengan Bara, lebih dahulu sarapan karena harus pergi untuk mengantar putranya. Apa ayah nanti mau ke kantor? Kenzo bertanya setelah menghabiskan makanan dan juga menelan beberapa teguk air. Enggak Ken, hari ini ayah mau di rumah dulu nemenin ibu sama Ken. Nanti insya Allah ayah juga yang jemput Ken di sekolah. Jangan lupa kalau ayah belum datang, tunggu di tempat Bu Arini. Jangan tunggu di depan sekolah lagi, ujar Barah mengingatkan. Ia masih trauma dengan kejadian kemarin, meski sebenarnya pengacau yang mengganggu keluarganya sudah ditangkap dan ditahan, tetapi tetap saja ada rasa takut. Iya ayah, anak itu lagi-lagi mengangguk patuh pada perkataan ayahnya. Ya sudah, ayo kita pamit dulu sama ibu, ajak Bara seraya bangkit berdiri dari kursi makan. Ken duluan Ki, ayah mau beresin dulu piring kotor ke belakang. Iya ayah. Kenzo pergi ke kamar kakaknya, meninggalkan sang ayah membereskan piring bekas makan. Mereka belum menyimpannya di tempat cuci piring. Sebentar lagi juga bibi kesini, biar nanti dia yang cuciin, gumam Bara
mengingat asisten rumah tangganya sudah ia hubungi tadi malam dan memintanya untuk datang ke rumahnya setiap pagi. Setelah itu ia pun menyusul putranya pergi ke kamar Kendra. "Udah siap, Ken?" tanyanya. Kenzo menoleh. "Udah ayah," angguk anak itu. Barah kemudian mendekati sang istri yang di tepi ranjang seraya menempelkan kain basah di kening putrinya. "Aku antarkan dulu ya sayang." Meski sang istri tidak memberi tanggapan, ia tetap mendaratkan kecupan di keningnya. Barah kemudian membungkuk mengecup puncak kepala putrinya yang sedang memejamkan mata. "Ayah pergi dulu sebentar, Ken. Cepat sembuh, cepat sehat ya sayang." Pria itu menegakkan tubuh sebelum berlalu sekali lagi. Ia mengacu puncak kepala istrinya yang masih diam, tetapi juga tidak melakukan penolakan, entah karena tidak keberatan atau karena ada kedua anaknya di sana. Ia pun tidak tahu pasti. "Aku berangkat dulu ya Bu." "Dadah Ibu." Kenzo melambaikan tangan pada sang ibu. "Dah sayang, belajar yang rajin ya. Ingat pesan ibu," saut Anissa. "Siap Bu." Sebelum berlalu, anak laki-laki itu mengecup pipi ibunya. "Assalamualaikum Ibu." "Waalaikumsalam," jawab Anissa balas mengecup puncak kepala anaknya. "Aku antarkan dulu." "Assalamualaikum." Sekali lagi Barah mencium kening sang istri. "Waalaikumsalam," gumam Anissa. "Ayo sayang." Barah menuntun tangan Kenzo keluar dari rumah. Beberapa saat kemudian kendaraan roda 4 berwarna hitam itu pun sudah keluar dari pekarangan. Tetapi Barah menghentikan mobilnya ketika melihat dua orang pria ada di sekitar rumahnya. "Ken, tunggu dulu di sini sebentar," ujar Barah. Kemudian turun dari mobil tanpa menunggu jawaban putranya, menghampiri dua orang pria itu. "Sedang apa kalian di sini?" "Selamat pagi Pak Barah. Kami ditugaskan oleh Pak Irawan untuk menjaga Bapak beserta Bu Anissa dan juga putra-putri Bapak," jawab salah seorang pria berpakaian hitam dengan perawakan tinggi tegap tersebut. "Jaga saja di dalam. Perintah Barah sudah terlanjur. Juga mereka ada di sana." "Baik Pak." Mereka menganggap masuk ke pekarangan rumah dan berjaga di sana. "Ini pasti kerjaan Alan. Pasti dia yang melapor soal semuanya sama Papa," gumamnya sambil lalu. Meski sebenarnya tidak suka dengan cara sang ayah, tetapi ia tidak bisa melarang. Akan ada 1000 alasan yang dimiliki ayahnya untuk melakukan apa yang diinginkan, dan itu selalu berakhir dengan perdebatan panjang tanpa ujung. "Mereka pengawalnya Opa ya?" tanya Kenzo untuk memastikan ia mengenali wajah kedua orang itu. "Iya, kok Ken tahu? Aku pernah lihat om-om itu di rumah Opa," jawab Kenzo. "Oh," Barah hanya menjawab singkat, kemudian melajukan kendaraan meninggalkan kediamannya. Ayah nggak bikin surat izin buat Bu Arini?" Kenzo bertanya ketika mengingat hal itu. "Oh iya, ayah lupa." Ya udah, nanti ayah bicara langsung aja sama Bu Arini, sekalian nitipin Ken," ujar Barah yang kemudian mengernyit ketika menyadari ada kendaraan yang mengikutinya di belakang.